Assalamualaikum teman-teman semua. Kita balik lagi ke part 2-nya, ceritanya Abang Pala, Bang Dava sama Bang Api ya. Tadi yang di part 1-nya teman-teman harus nonton ya. Ada pengalaman seru, menegangkan di Gunung Gede, Bang. Pangrango. Gede Pangrango. Jadi tapi lewat via Cibodas. Nah, yang via Cibodas ya. Iya benar. Itu sudah dijelasin panjang lebar sama Bang Api dan Bang Dava. Lumayan serem sih kalau menurut gue. Itu bukan yang lumayan serem, memang serem lah ya, karena mereka pokoknya dengerin lah ya. Mereka turun dari malam, turunnya sudah malam, dan itu mendapatkan pengalaman yang sangat horor, dan itu sampai di rumah pengalamannya. Dengerin ya di part 1-nya. Sekarang kita masuk ke part 2-nya, cerita tentang pengalamannya Abang Pala. Gimana Bang tadi Bang ceritanya Bang yang tentang di rumah baru di Kauripan ya? Oh iya. Oh itu tuh sebenarnya dapat sharean video dari satpam perumahan. Nah katanya dia tuh di video emang bener kayak nampak kayak bayangan putih, cuma tinggi, adanya itu sekitaran di tiang listrik lah, di kabel tiang listrik, kayak duduk gitu apa berdiri gitu. Cuman videonya emang kurang jelas karena dari lumayan lah jauh, sekitaran 50 meter video ini, jadi sama-sama nggak terlalu jelas. Videonya masih ada Bang? Videonya udah nggak ada gitu, udah hapus. Nanti coba dicari-cari gitu. Kalau misalnya ada tadi coba di Nanti kalau misalnya videonya ada nanti bisa ada di kita ada di mana begini doang. Terus Bang. Itu satpam yang begini. Iya itu satpam perumahan yang videoin juga dia. Itu keadaan malam jam 12 jam 1-an lah malam. Lagi keadaan Lagi patroli lah ya. Iya dia lagi patroli kayak gitu. Ngelihat si sosok pocong itu ada di tiang listrik gitu. Iya. Tingginya sama setiang listrik atau Dia kayak berdiri gitu, berdiri di kabel. Bukan di kabel sih, di bawahnya kabel. Cuman kayak melayang. terbang gitu? Iya, terbang. Posisinya mungkin Posisinya di kayak bawah kabel terbang. gitu. Ngeliatin gitu, maksudnya berdepan pas-pasan gitu. Sama-sama ngeliatnya. Karena di foto itu nggak ada ketom, jarang fotoin penampakannya itu agak jauh juga. lumayan jauh. Foto apa video sih? Video. Video ya? Video. Putih warnanya pocongnya. Ya, putih. Agak kayak kena tanah lah dikit. Agak kumel. Ih, serem juga ya. Perumahan. Ya, gimana lagi, serem gak serem ya tetap aja lewatin kan, itu jalan utama keluar perumahan. Jalan utama keluar perumahan. Iya. Oh, si pocong itu tuh. Iya ada yang sih. Itu ngeliatnya sempat lama Bang. Lumayan, ada berapa detik, ada 15 detik itu videonya, lumayan lama juga. Dia diem aja gitu dia. Diam berdiri kayak Berdiri tapi melayang gitu. iya melayang. Setinggi tiang listrik. Ya kebayang sih kalau setinggi tiang listrik berarti kan dia melayang kan. Iya. Bukan bantal Bang, bukan. Kalau ada bantal yang digelantungkan gitu bukan. Bukan bantal itu. Guling gitu bukan ya. Bukan. Itu baru udah berapa lama tinggal di situ? Kalau nggak salah itu udah baru berapa bulan gitu. Baru beberapa bulan dengan situ. Iya. Ketemu sama itu. Dapat share video dari warga, dari grup warga gitu. Ini katanya ada cerita kita lompat ke Putri ya, kayaknya gue jadi takut deh. Kayak serem banget gitu, karena ada story-nya gitu, ada ceritanya, terus tiba-tiba nongol gitu kayaknya. Skip aja berarti. Menurut gue sih kayaknya ngeri banget deh kayaknya ya. Serem lah, serem.
Iya gitu, karena gue pikir ada storynya gitu. Oke bang, katanya bang punya cerita tentang pengalaman naik gunung ke Gunung Putri. Iya, itu kebetulan sama dede juga nih yang ngedaki nih. Bang Dapa sama Itu waktu pertama kali ngedaki ya emang. Ngedaki ke Gunung Gede, Pangrango, Via Putri. belajar ngedaki lah ya. Iya, Oke, baru ngedaki lah. Terus ngedaki tuh berempat, ada 4 orang. 5 awal 4? Arab jadi Oh iya, awalnya tuh emang yang ngedaki tuh rame orang-orangnya, cuman pas di hari H-nya ya cuman kehitung jari yang ikut 4 orang doang. Akhirnya tuh berempat jadi tuh dipiksin, jadi untuk jalan ke Gunung Gede, Pangrango, Via Putri. Dari perjalanan tuh nggak ada kendala apa-apa, aman. Ada tuh pas mau ke base campnya, kita di ini nih salah base camp ya, itu malah ke Cibodas itu. malah diarahin ke Cibodas, padahal kita mesennya ke Putri ya, deket Putri ya. Iya itu kejadian tahun lalu sih ya. Udah berapa tahun? Setahun lalu. Setahun yang lalu ya kemarin, tahun kemarin. Nah semenjak itu kan kita mampir dulu tuh, itu udah keadaan lah masih kadang jam berapa? Jam 12-an ya? Nyampe ke Cibodas. Itu kita sempat masuk ke Cibodas, balik lagi. nanya dulu ke penjaga ininya, Mbak, penjaga apa? Pintu masuknya. Oh. Katanya pas dikasih unjuk bukan di sini nih. iya, ini bukan di sini bang, kata penjaganya. Salah jalur, dia depanan lagi. Akhirnya kita cari jalan tuh buat Itu naik motor. naik motor. Itu sempet kita udah mulai ini juga tuh, udah pada bingung mana nih jalurnya. Akhirnya berhenti dulu lah, pada makan bubur kalau nggak salah ya, makan bubur ya. Pada makan bubur. Udah habis makan bubur tuh dikasih tahu sama orang tukang bubur itu, kalau naik gunung hati-hati, gak usah ngomong apa-apa gitu, Ngomongnya dijaga jangan apa-apa lah. Akhirnya udah tuh habis itu dikasih unjuk juga jalan buat ke ininya, ke base camp. Ternyata kita ngelewatin lagi ya, muter lagi. Akhirnya ketemu lah, jalan terus lanjut sampai ke tempat base camp. Nggak ada apa-apa, nggak ada kendala apa-apa. Sampai tuh pagi, start jam berapa kita? Jam 8 apa jam 7 ya? 7-8 mana? Jam 8 pagi itu. Pagi akhirnya kita cerah. Awalnya sih cerah, emang cerah. Sampai jalur pendakian tuh jam berapa? Jam 8 ya? Jam 8 ya? sambil pas ojek. Sampai pos ojek tuh jam 8. Nggak ada kendala apa-apa tuh. Udah jalan terus. Nggak lama kemudian kan sampai ke Buntut Lutung ya. Buntut Lutung itu masalah. Kalau nggak salah Buntut Lutung lah. Nggak ada di situ, nggak ada kendala juga. Terus akhirnya sampai ke pos Bayangan 4. Pos Bayangan 4 Itu udah masih pagi apa udah siang? itu masih siang ya pas sampai itu ya. Sekitar jam 9-10-an. 9-10an sampai pos Bayangan 4. Akhirnya udah mau nyampe ke Surken tuh, situ udah mulai aneh, udah ngeliat ada orang kayak jalan turun cuma mukanya pucat. Nah itu teman-teman nggak ada yang ngeh, cuman saya doang yang ngeh. Akhirnya tetap lanjut, nggak dihirauin kan. Biasanya kan kalau pendaki-pendaki sapa-sapaan gini. Nah pas saya sapa dia diem aja. Apa dia akan kecapean, lelah gitu, akhirnya turun sih biasa kayak orang biasa, pelan, jalan pelan. Tapi mukanya pucat gitu. Muka pucat, apa karena dia kedinginan kali apa gitu ya. Itu dia sendirian jalannya keadaannya. Akhirnya jalan terus sampai Surken. Sampai Surken tuh disambut sama badai langsung. Sama badai sampai pada mata.
pada ini kan pada apa mereka Berembun. berembun, pada beku, air mata. Akhirnya tetap nggak ada apa-apa kan tuh. Terus jalan Dingin terus. banget itu ya. Kabut semua. Kabut tiba-tiba disambut kabut, langsung Sampai. tebel. Jalan juga jarak paling 2 meter kelihatan Ih, pendek dong ya, 2 meter mah segitu doang. pendek. Makanya kita jalan iring-iringan ya, deket-deketan semua. Nggak ada yang jauh. Sepi di Surkenan juga. Sepi di situ Surken juga. Akhirnya nyampe tenda. Udah dah tuh buat prepare buat tidur istirahat. Tuh keadaan nyampe di Surken tuh asar ya maksud. Jam 4 lewat. Jam 4 lewat. Udah mau maghrib ya? Soalnya kita pendakian agak lama bawa kereta kan. Oh iya. Pemula juga. Jadi mau baru jalan sedikit, tidak ngasal lagi. Iya. Wajar lah ya. Ya. Masih capek. Fisik juga belum terlalu kuat kan, masih capek-capean. Pertama kali sih sebenarnya. Akhirnya sampai situ udah nggak ada apa-apa karena kelelahan semua kan. Tenda udah berdiri juga. Itu kalau nggak salah kita kelar diriin tenda maghrib ya. Sebelum maghrib itu kita di tenda posisinya sambil gerimis. Nah itu ya. Sambil gerimis. Sambil gerimis, kabut tebel. Akhirnya tetap kita lanjutin terus diriin tenda. Pas habis itu malam Itu udah maghrib ya. tuh maghrib. Dari tenda disuruh kan akhirnya. Iya. Akhirnya maghrib tuh. Akhir maghrib. Pokoknya Udah maghrib lah ya. udah maghrib lah diriin tenda. Akhirnya udah kelar tuh diriin tenda. Kita semua buat prepare ganti baju lah, masak air buat ngangetin badan. Habis itu semua pada tidur semua. Pulas, nggak ada yang bangun malam tuh buat ngopi apa buat apa, nggak ada. Cuman saya tidur nggak tahu udah mereka berdua nih. Ada yang bangun apa nggak buat ngopi apa gitu? Enggak. Nggak ada ya? Itu sekitar jam 12 ke atas gue bangun waktu itu. Buat bangunin Bapak, lu juga bangun. Kita ngopi malam, ngopi kita sempet ngopi juga. Tapi gue tetap tidur kan? Bangun. Emang ya? Iya. Lupa. Lupa udah lama juga sih. Nggak, lu bangun, gue ingat. Itu sama kayak ceritanya di Curug Panjang. Karena rame kan. Iya. Berapa orang sih? Empat. Berempat. Berempat mah gak rame ya. Enggak. Berempat mah siapa aja? Rokib satu lagi. Ya badai lah namanya dia. Saja Baduy. Baduy. Badu ya. Baduy. Baduy. Itu dingin banget ya. Itu dingin itu. Parah itu, Om. Kita aja naruh minyak di luar tenda, pas bangun pagi minyaknya udah beku. Putih lah ya. Iya betul semua. Terus apa Habis lagi? itu nggak ada kendala apa-apa sih, pas kita Cuman tidur. memang dingin banget lah ya. Cuman dingin banget itu emang. Suara angin yang Tenda. bikin kita ini itu Takutan. bikin takutan. Karena kan baru pertama kali naik gunung ya, denger angin kayak orang apa gitu suaranya. Itu tenda bocor nggak? Alhamdulillah nggak ada yang bocor. Iya, alhamdulillah seneng lah ya. Cuman lembab doang kali kedinginan. Ya pasti lah ya. Kalau Pada pesan dikit mah bebas ada. embun. Kira nggak ada kendala apa-apa tuh sampai bangun pagi itu jam berapa? Bangun berapa pagi? Kesiangan semua ya jam 9 ya? Gua doang yang bangun itu. Pada bangun ya. Itu gua udah bangun itu pada kebo. Masih pada kecapean kan nggak ada paling. Kira udah tuh prepare buat summit tuh buat ke atas ke puncak ke Pangrango. Sampai atas udah mulai ini dah tuh. Udah terus ngedaki semua tuh berempat. Ini ke puncak gede ya Iya puncak gede. dari Via Putri. Nah itu sebelum tuh sesudah mau nyampe puncak tuh saya tuh pribadi nyium bau buhur kayak bau menyan lah. Iya, buhur tahu. Iya. Tapi saya nggak hirauin, nggak nanya ke teman-teman juga. Itu di atas puncak. Itu di atas puncak, pas banget sampai tubuh ya. Langsung Ada yang cium naruh bau. nggak? Mungkin paling ada yang naruh apa gitu kali. Cuman saya biarin aja nyium buat pribadi aja sendiri. Nggak ada. Nggak ada Hirauin yang lah ya. bilang ke temen gitu. Akhirnya udah tuh sampai situ foto-foto. Turun sampai turun udah sih nggak ada kendala apa-apa. Aman. Paling si Ape nemu duit kalau nggak salah ya Pi. Itu sih horor yang menyenangkan ya. Terus saya udah bilang Pi kalau nemu apa-apa jangan dibawa ke turun, biarinin aja. Ada pantangannya. Iya dia tuh nemu apa-apa ya, segala tongkat, duit, mau dibawa pulang, mau dibawa turun gitu.
Iya lebih Itu coba. nggak kenapa-napa sih, akhirnya ngikutin aja, taruh lagi aja duitnya di situ. Mungkin duit pendaki lain. Koin sih, koin. Ini ngeri ya lah ya. Iya. Apa-apa. Ini takutnya pamali lah ya, kalau orang kita bilang itu pamali lah ya. Mau tongkat mau dibawa pulang. Mau bawa turun ya buat dijadiin ini apa? Trekking. Trekking pole. Akhirnya nggak dibawa pulang sama dia, nggak dibawa sama dia, biarinin. Udah sih sampai situ nggak ada kendala apa-apa lagi sampai bawah, aman. Aman lah ya, alhamdulillah lah ya. Cuman tadi ketemu sama apa orang yang pucet, turun terus sama di atas ketemu buhur lah ya. Baru sampai base camp tuh, udah sampai base camp, udah turun. Lalu saya nanya ke dia nih, pada nih, ke teman-teman. ke temen-temen nih, pada nanya tadi dari yang orang pucet ini ngeliat nggak ada orang lewat mukanya pucet. Pas saya tanya nggak ada yang ngeliat katanya. Emang bener posisinya nggak ada ngeliat orang itu sih om. Nggak ada yang ngeliat. Mungkin dia punya penglihatan, Mungkin saya halu apa gimana Sendiri, gitu. penglihatan dia sendiri om. Nah sudah saya tanya gitu nggak ada yang lihat. Saya tanya lagi yang pas di puncak gede tuh ada yang nyium ngirup bau buhur nggak gitu. Buhur apa menyan gitu. Buhur tahu lah ya. Identik dengan apa sih bang kalau mencium bau aroma gitu? Ya mungkin ada yang naruh stajen orang situnya apa gimana gitu. Iya apa namanya? Untuk kayak keselamatan atau Keselamatan. meminta hal lain bang kalau buhur itu? Tahu. Keselamatan sih, biasanya keselamatan kayak kalau yang biasa-biasa kalau kita oh iya, kalau kita ngaji kan suka ada buhur-buhur tuh ya. Bukan itu hal wajar bang, soalnya itu kan masih di pegunungan itu, hutan. Ya wajar sih. Wajar lah kalau kita mencium, gak ada halangan. Iya mak. Cuman masalahnya kan kalau kata Yang- dia nih yang nyium dia doang. Iya. Itu masalahnya. Penciuman dia agak lain kayaknya. Tapi lu nyium nggak Beb? Enggak, Nggak nyium kan? nggak nyium. Saya tanya yang lain juga nggak pada nyium. Cuma saya Anehnya doang. mungkin di situ. Ya, Anehnya di situ namanya kan baru pertama kali naik gunung kan. dia punya kepekaan yang lebih dari yang lain mungkin Mungkin bang. dia paling Iya. Dirinya mungkin peka. Mungkin gitu. Apa saya halu gitu. Tapi kan kalau saya halu tapi ya kenapa dia nggak pada nyium gitu. Ya, ya kan, tapi apa namanya yang kayak mancing aja yang tapi kalau mancing yang tadi yang di part 1 yang mancing itu dengar, api juga dengar. itu Kalau kita dari- yang dengar. malah dia nggak dengar. Nggak dengar. Nah, pokoknya tuh Nah berarti sebetulnya bukan apa ya, kalau saya asumsiin bukan punya kelebihan, tapi memang saat itu yang dikasih dengar api, dan kemarin yang dikasih dengar itu yang pas di gunung pala, mungkin Iya. seperti itu. waktu itu kita habis ngedenger api rasa kita udah nggak enak kan, makanya kita ke pos itunya, warung yang di situ, kita tidur aja di situ. Nah dia lanjut mancing. Nah pas kejadian mancing itu ke part 1 lagi dong ini bahas. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, emang kenapa? Kan nyambungan. Ya itu dia ngerasain hal lain selain Yang jalan turun itu. selain jalan yang kedengar suara itu, dia ngerasa kayak ada, pokoknya hal lain aja om yang dia rasain tuh. Ya, rasa apa gitu loh? Apa tuh? Rasanya apa tuh yang pas yang Kayak mancing? kuntilanak yang Bejo bilang lah, kan berdoa Bejo tuh. Oh itu kalau itu sih nggak tahu. Dia yang lihat itu. Oh, si Bejo yang nanti Iya, dia. menurut Bang Bejo itu ada kuntilanak gitu. Iya kata dia kuntilanak terbang. Cuman kalau saya nggak ngelihat Oh. apa-apa. Karena Iya, fokus iya. ngeliatin kumpul, takut makan ikan. Oh iya benar, kalau kan tung gitu ikan. Iya. Iya daripada ngeliat kuntilanak mendingan gua ngeliat apa? kumpul. Kumpul ya. Iya. Iya lah. Bisa bodo amat lah kuntilanak yang mau apa kayak. Cuman itu doang, itu aja sih. Ya pengalaman Naik gunung, terus mancing juga. Ada lagi Bang mancing cerita horor selain naik gunung. Kan kemarin turun berempat aman lah ya. Iya. Paling ada juga yang pas baru pindah juga sama di Oh, di situ juga tuh, rumahan, Bang. ya di rumah. Itu emang kan di sana katanya tuh banyak orang-orang pinternya gitu, banyak dukunnya apa gimana gitu, saya nggak tahu. Itu kata orang situnya, orang kampung situnya.
RT banyak. Itu waktu baru pertama kali pindah kalau nggak salah, sebulan 2 bulan. Itu kan dulu masih sepi yang nempatin rumahnya, cuman rumah udah pada kebangun, udah banyak. Baru naruh barangnya, cuman belum ditempatin. Jadi kan tiap warga tuh wajib, ini bukan wajib sih, cuman ngeluangin waktunya lah buat ngeronda gitu. Iya, tahu. Ngeronda lah setiap warga. Iya. Kita emang gak diwajibin, emang yang mau aja gitu, yang mau ngeronda. Kebetulan itu emang saya lagi ngeronda, keadaan jam 12. Itu keadaan ngeronda tuh cuman 3 orang. Itu tuh dari jarak kejauhan tuh kayak ngeliat cahaya merah berdua, kayak lampion. Cuman kalau kata orang kan kayak bola api apa gimana gitu. Nanti ngomong sama Ajeng nih. Ajeng juga pernah ngeliat itu kemarin yang di cerita horor dia. Iya. Itu keadaan lumayan jarak jauh sih. Itu cuma saya doang yang lihat. Yang lain udah saya bilangin, itu apaan merah-merah. 2, tapi dia iring-iringan jalannya, nggak bisa jauh. Kayak deket-deketan lah begini, iring-iringan gitu. Itu keadaan lumayan tinggi sih dia. Jalannya juga pelan terbangnya. Dia keadaan terbang. Itu apa ya bang? Banyak pati bukan? Udah. Sama si Ajeng juga pernah ngeliat itu ya Jang? Iya, tapi deket banget deket. Serem kalau deket banget. Sebetulnya bentaran doang gitu. Kayak nggak tahu itu mah halu kali ya, masih bocah. Bola merah gitu ya. Bola Iya. merah. Api juga pernah kan di Cibulau yang sholat maghrib, Oh itu mah. yang mata merah dari hutan sholat maghrib. Wah. Ya ini teman-teman, nih yang namanya Api yang ini orangnya nih, yang lihat kita pas lagi sholat, yang ceritanya nanti ada di Next time lah. partnya Jaki ya, Cibulau ya, di partnya Jaki. Itu ini Api orangnya yang lagi sholat maghrib ngelihat si mata ya, kayak sesuatu yang memperhatikan lah ya. Itu habis sholat maghrib bang ngeliatnya. Oh bukan sholat maghrib? Bukan. Kan kita sholat ya, sholat khusyuk aja. Pada biasanya pas kita lagi berdoa, Iya benar. lagi berdoa aja santai, mungkin nggak tahu itu cahaya apa dari pohon kan gelap semua ya. Iya. Cahaya ini ilahi. Bukan. Oh. Ya ngelihat aja itu cahaya, cuman kita yakin aja mungkin ini halu doang. Kalau dia nggak punya pengalaman deh Enggak. pas di Cibulau karena dia lagi beli jack di kabel. Itu cerita Iya kan, lagi beli kabel kan? Iya. Sama almarhum kan? Iya. Nah ini teman-teman yang beli kabel si Dava nih, yang kita cerita di kemarin, cerita tentang yang di Curug Cibulau yang ada apa? Seperti kuntilanak sih. Ayunan kuntilanak, akar kuntilanak. Ini si Dava nih orangnya yang sama almarhum, dia lagi beli jack kabel. Ya. Iya. Itu gimana ceritanya nyari kabel dari sebelum maghrib sampai maghrib di kota besar gitu, Bogor, Puncak, nggak ketemu, gimana? Nongkrong doang di hutan atau gimana? Susah om nyarinya. Nggak ada ya? Iya kagak ada. Itu sebetulnya tau nggak? Kita tuh khawatir bener ya? Karena dia sampai maghrib dia Mikirin. belum pulang gitu. nggak ada yang bawa senter juga om waktu Iya, itu. bener, iya. Udah tuh Itu khawatir banget gitu tuh. Mana jalannya dari depan ke belakang jauh, Jauh itu. ke tempat kita camp gitu kan jauh. Jauh dari jalan raya. Tapi nyarinya ke bawah ke Iya ke Mega jalan Mendung. raya, ke jalan rayanya. Ke Mega Mendung. Nggak ketemu kabel ya. Sampai bener-bener balik nggak bawa kabel ya. Iya. Nggak dapet. Dijemput sama Jaki ya, Jaki. Jaki. Iya udah. Ya ini teman-teman, ini dia yang namanya Dava yang kemarin kita cerita tentang pengalaman di Cibulau yang beli kabel. Nah, ini Api yang kemarin kita ceritain juga yang melihat sesuatu di dalam hutan gitu yang ketika kita lagi sholat. Cuman kalau kemarin kita ngomongin kita lagi sholat ya, tapi ternyata Api melihatnya sesudah sholat ya, pas lagi doa ya. Gitu. Palan ikut ya waktu itu ya? Ikut nggak sih dia Palan? Ikut dong ya? Oh enggak. Enggak. Adeknya yang ikut ya? Iya. Oh iya. Ya itu sih.
Terus pengalaman itu serem sih. Ada lagi nggak pengalaman di Cibulawo waktu itu? Nggak ada ya? Ada nggak yang kuntilanak itu ya? Tapi lebih keserunya sih teman-teman. Cibulawo itu horornya karena Gua rame sih Om, kayaknya waktu di Cibulawo. ya, rame banget lah itu, penuh. Iya. Kenapa kita bisa rame? Karena kita tuh takut ke yang curug yang di bawah gitu. Karena kita udah takut dan itu memang sekiranya banyak, ada anak kecilnya juga. Horornya pas kita sampai doang tuh yang nggak ada lampu sama sekali. Kita cerita juga tuh yang akan dikasih sajian ya. Nah pas kebetulan kita kasih sajian kayak semacam ayam atau Iya, yang lainnya, betul. baru hidup itu lampu. Kemarin juga kita ceritain juga Iya. itu kita ceritain juga. Kita kasih sajian ternyata itu bisa hidup dan itu ya benar-benar aneh. Iya. Karena kita dari datang jam 7:30 sampai 11:30 baru itu nyala. Iya. Sebelum kita kasih sajian ya sama berdoa ya. Soalnya udah panggil petugasnya juga udah diisiin token, Betul. tapi nggak nyala-nyala. Betul. Kenapa begitu kita kasih sajian dia nyala? Aneh ya. Aneh. Aneh Cuman banget. ya emang Ya mungkin dari wallahu alam lah ya. Kita nggak tahu lah ya. Tapi kan sebelum kita ngasih sajian kan kita udah berdoa aja ya mungkin bantuan dari Allah lah. Iya. Allah ngasih ya katanya daripada pulang nih nggak ada lampu. Gitu. Iya. Kesian. Tapi emang kalau Cibulawo itu kita lebih ke happy-nya sih karena banyak games juga di situ. gamenya seru terus Nah, berenangnya seru terjun kita nggak ada videonya nggak ada ya ada yang mana punya pasti ada yang punya videonya nggak sih nggak ada. Aku ada sebenarnya, ya tapi nggak tahu kemana. Itu Rockip mau terjun bebas di atas. nah itu juga ngeri juga tuh tiba-tiba Rokip mau jadi teman-teman ada yang namanya teman kita namanya Rokip itu dia mau jatuh ke jurang itu ternyata tinggi ya air terjun tinggi kan itu nggak tahu dia kenapa tapi itu setelah kita udah ngasih sajian sih. Setelah ngasih sajian Besokannya. besokannya apa Besokannya kayaknya dua, siangnya deh besokannya. Besokannya. Besokannya paginya dua. ya oh tapi memang di Curug sana lebih rame pengalaman horornya tuh bukannya malam tapi pertama kali datang yang di Mas Bos Semangka jatuh terus lampunya nggak nyala-nyala terus selebihnya ya udah kita main air lah yang main air itu emang karena air terjunnya bagus semuanya bagus ya. Kalau yang di Cibulawo juga nih Cibulawo yang di bawah yang di Curug bawah panjang. Curug panjang nih. Yang kita subuh-subuh ketemu monster Monster apa? itu yang ngerangkak Oh, warna itu. putih Nggak tahu. Nggak ikut kayaknya deh. masa nggak ikut sih Ikut lu ikut. Takut ke Curug Panjang ikut ya? Ikut. Cuma nggak tahu. yang subuh-subuh ini yang pada rusuh. ada monster anjing katanya anjing datang tuh tahu nggak lu tahu Tahu. tahu ya Nggak Tapi apa-apa. gua lagi tidur itu, kepala gua keinjak-injak. Bentar. Iya. Itu serem sih, itu serem banget sih karena apa namanya tiba-tiba kita lagi Di BP. cerita horor panjang lebar, pengalamannya banyak gitu, tiba-tiba ada monster lagi merangkak. Pas kita lihat dari dekat, contohnya anjing gede banget. Itu serem sih. Kira itu ya, ada lagi nggak teman-teman cerita katanya? Mungkin udah diceritain kali. Iya, cerita panjang lah ya. Iya. Udah tahu lah ya. Apa mungkin ada yang sama ceritanya di pengalaman cerita panjang? Ya kayak denger suara-suara doang. Suara Ya kayak suara ngegetok batu. Oh iya. Orang nyapu lah. Orang nyapu. Itu benar semua teman-teman. Kalau yang getok batu itu beneran kayak tok. Dan itu kita semua dengar lah ya. Iya. Nah, Malah ya, teman-teman, Iya. kita tuh nggak merekayasa semua gitu. Kita tuh jalan rame-rame camping di ya tempatnya teman-teman tahu lah di Megamendung. Memang tempatnya nggak serem sih, cuman angker gitu. Nggak serem sih, cuman angker gitu. Ada yang ngegetok batu lah. Itu dan itu masih sore lah ya, jam 9 lah ya. tapi udah iya. Dia sepi, cuma sepi, Ah. tapi jam 9 ya, jam 9 malam lah. Malah pada pas lu. Api denger nggak? Nggak ikut. Oh nggak ikut ya? Malah pas lu pada kemana gitu. Gua sendiri situ. Tetap mendenger gitu sendirian. Kok kemana ya? Nggak tahu itu anak-anak pada kemana. Pada Gua ke warung, Iya kayaknya itu. Kayaknya gini Pokoknya deh, kayaknya pada gini. nyari apa gitu. nyari kayu, Iya. enggak ke kayu,
sore. Iya, suara. Gue ke warung, terus gue bilang gini sama anak, kita kagetin anak-anak yuk. Oh iya itu. Kita namanya dari depan. Iya itu. Pas gue jalan, terus gue langsung, gue merinding. Pas gue jalan, terus gue mikir, kalau misalnya kita keluar dari situ, bukannya itu ada batu ya gitu. Iya. Terus akhirnya pada balik lagi orang kabur kan. Di situ gua di tenda gua itu sendiri kalau nggak salah. Kita sendiri. Oh. Maaf sendiri. Dia nggak sendiri, cuman kayak ada beberapa kayak cuman di tenda lagi tidur gitu. Gua kata, pada mau kemana nih? Gua doang ke situ sendiri ngegetok apa yang getok. Kedengeran. Masih itu kedengeran. teman-teman. Ternyata yang dengar getok batu itu ya bukan kita doang, dan itu banyak yang dengar getok batu lah ya di curug yang di bawah. Terus ada lagi nggak? Ya, paling ya yang itu suara nyapu. Suara nyapu, yes benar. Kita udah ceritain lah teman-teman ya suara nyapu. Dapat juga dengar ternyata. Oh. Tapi Api pernah kesana nggak? Pernah. Ngerasain pengalaman sama nggak? Itu sama aja sih pengalaman. Awalnya sih ngedengar cerita om yang pertama tuh ngedengar suara sapu itu awalnya kita nggak percaya. Makanya selang beberapa bulan ke depan Kesana lagi. kita ngadain acara untuk ke situ untuk 2 kalinya. Nah itu posisinya kita bertujuh nyampe sono, kita diriin tenda, habis itu langsung turun hujan tuh terus. Wah, lebih serem lagi dong ya. Habis turun hujan terus, nah kita di situ neduh dulu lah ke pinggir ke warung-warung yang ada di situ. Kita neduh di situ, habis neduh hujan udah mulai berhenti nih. Inisiatif buat ke tenda lagi, kita mau ngopi-ngopi di depan tenda niatnya. Kita jalan pertama, kita pertama sendiri yang ngedenger suara nyapu. Yang awalnya nggak percaya, di situ langsung wah anjir ternyata benar juga ini. Ngalamin apa yang diceritain sama om sebelumnya. Dan itu lebih serem lagi ya, posisinya hujan. Habis hujan, Posisi sini lah, masuklah. Imprint. Posisinya hujan. habis hujan. Kalau kemarin kita ngobrol nanti sama Jaki dan teman-teman, kita ngobrol gini, apakah itu mungkin si suara nyapu itu karena suara angin? Kalau ini Enggak. beda lagi om. Enggak, makanya kan kemarin gua asumsinya gitu tuh. Iya. Gua cerita sama teman-teman. Mungkin nggak sih ini suara angin, karena kan kita asumsinya masih positif lah ya. Suara angin yang niup pohon-pohon apa daun-daun yang kering gitu. Iya. Logikanya seperti itu. Tapi kalau misalnya hujan, Hujan. gimana? Iya. Merinding gue. Itu Kalau misalnya hujan gimana? Kan Kalau mobil lembab. daunnya kan basah gitu. Basah. Nggak mau angin apa yang bisa angin Tenang. ribut gitu ya. yang anehnya kan kita yang nggak percaya. Pas kedua kali kita yang ngerasain pertama kali ngedenger suara kayak gitu. Kayak rasanya buat anjir ternyata beneran juga nih bukan hoax nih kayaknya nih. Yang serem sih. Seru sih, kapan-kapan kesana lagi. Boleh buat yang nggak percaya nih yang nonton langsung aja deh datang sana Hoki. Kalau Hoki bisa deh tuh denger. Apa namanya? Kita bawa kamera kali, kita uji nyali kali ya, seru kali ya. Tapi boleh sih kalau itu. Nanti Kapan-kapan nih kita agendain teman-teman, kita kesana lagi. Ya, kita rame-rame aja lagi gitu. Tapi kita sambil bikin konten lah gitu. Uji nyali atau nanti Api di Batu sendirian kita kita agak jauh gitu di dekat Iya. toilet gitu. Api sono sendirian ya, kita kasih kamera gitu kalau hilang gimana? Ya. Iya, Nah kalau kita tiba-tiba naik gimana tuh? Lagi duduk tiba-tiba berdiri terbang gitu. terbang. Iya. Tapi Paula juga ikut deh dia. Ikut dia kan yang dia cari kayu bakar. Ikut, sama- ikut ya. Itu yang pertama. Yang kedua, oh iya. Pertama, kedua dia ikut, yang ketiga dia enggak. Yang sama Om dia ikut juga Om. Ya, lu sama Anip Pertama tuh. lu ikut. Emang lo sama gua sama Hanif, lo ikut enggak? Doyok ya, doyok. Doyok yang Doyok. ikut. Doyok. Doyok yang ikut, dia nggak ikut. Nah yang kedua dia ikut nih. Dia ikutnya tuh yang lu nyari burung apa yang di atas tuh? Yang ngeranting yang di atas tuh. Nyari buat daun ini. pisang sama gua. Pisang. Oh iya, Daun Ngeranting. pisang sama gua. buat alas makan ya. Gitu. Nah itu malamnya emang kenapa itu kita lebih serem karena kita jujur gitu ya, kita udah begadang terus datang sana pagi, siangnya kita main air sampai sore, badan udah capek, udah dingin gitu. Itu posisinya jadinya kayak capean, terus ada aja hal-hal yang udah gitu tendanya dikasih satu dan iya gitu, tendanya dikasih satu gitu. Itu sih cerita di Megamendung ya teman-teman. Terus yang di atas juga ada lagi ya teman-teman cerita yang lain.
Udah sih paling Itu aja ya. Mungkin itu aja ceritanya. Jadi kalau ceritanya dari kemarin kita dengerin yang tentang kita camping di Curug, ya ini ceritanya. Dan ternyata yang denger itu bukan kita doang, tapi Bang Api, Bang Dapa, sama Bang Pala itu juga merasakan. Pala dengar suara batu nggak? enggak, itu keadaan lagi tidur kalau nggak salah. Tidur. Tapi denger ini nggak? Tapi tahu ada monster anjing Enggak. putih. Nggak tahu juga. Enggak. Itu gue dapat cerita dari Jaki kalau nggak salah. Oh iya. Kalau suara Google-nya Jaki bunyi tahu? Paling yang suara HP Anip. HP gua itu Oh, HP Jaki ya? Akan tahu itu tahu. Tahu itu. Tahu. Ya, itu serem juga tuh. Iya, itu pas di dalam tenda kalau nggak salah. Itu gimana ceritanya? Itu ya. Kadang lagi masak sih di luar. Oh gimana? Iya, tiba-tiba HP Jaki suara Google-nya bunyi dengan sendirinya. HP-nya error tuh mungkin. Jadi kali HP-nya error. Ya teman-teman, jadi yang dengar suara HP-nya si Jaki bunyi itu udah ada Dapa, udah ada Pala, Jaki, dan satu lagi sih yang banyak juga ya. banyak hampir semua kayak dengar. Itu banyak yang dengar. Jadi seru lah. Pokoknya banyak itu, dan itu kan sore ya. Masih sore. Sore itu belum malam itu. Lagi keadaan lagi masak mie kan tiba-tiba di dalam tenda suara HP bunyi. Aneh juga. Iya, kagak ada yang mencet-mencet. Iya. Ya itu teman-teman, cerita pengalaman kita jalan-jalan petualang. Teman-teman ini dari dulu memang pecinta petualang, sering naik gunung, sering camping, sering cari-cari yang serem-serem gitu, ya gitu-gitulah. Jadi Ya. seru-seru. Tapi kita semua ini anak-anak Irmas lah. Kita semua ini teman-teman Irmas, pemuda-pemuda masjid, remaja-remaja masjid yang sebetulnya dikata percaya, ya percaya, dikata kagak, ya percaya gitu. Ya kayak gitulah. Percaya nggak percaya lah pokoknya. Pokoknya nanti kita apa? Udah. Mau closing apa? Udah. Mungkin nanti kita akan ada cerita-cerita pengalaman-pengalaman serunya lagi di episode berikutnya. Terima kasih teman-teman, Bang Api, Bang Dapa, Bang Pala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.